Ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du. Qala Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab termasuk di antaranya sastranya, termasuk di antaranya sejarah sastranya karena dia adalah bagian dari agama kalian. Khulasatun min halil adabi fi asri sadril islami. Kesimpulan tentang kondisi sastra Arab di masa awal Islam, yaitu di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ya, maka yang pertama adalah An-Nathru. Silakan Rifar. Nama Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Zahira awalan an-nasr. Zahira laka minan Zohara. zahara. Suaranya ini keganggu, Mas. Cari tempat yang gak sepi dulu, coba. Ya, saya pindahkan dulu ke ini Nurul Farah. Silakan baca. Atau ini Khonsa. Ustaz, Oh, Ana ada Nurul Ustaz. Farah. Oh ya, silakan Nurul Farah. Awalan ظهر eh ظهر لك من النصوص التي درستها في عصر صدر الإسلام أثر الإسلام الواضح Asarul Islami. أثر الإسلام الواضح في حياة الناس وسلوكهم وأخلاقهم فقد عاشوا حياة خالية من الفوضى Mutmainnatan. مطمئنة بالإيمان وفي ظل هذه الحياة الجديدة صار للنثر مكانة كبيرة لموافقته الحياة الجدة التي أوجدها الإسلام. Nah, nampak bagimu dari teks-teks yang telah Anda pelajari di masa awal Islam. Atharul Islam, ada jejak Islam al-wadih yang demikian jelas dalam kehidupan masyarakat Arab dan perilaku mereka, akhlak mereka. Sungguh mereka hidup dalam kehidupan yang kosong, bersih dari kekacauan, tenang dengan sebab iman. Wa fi dhilli hadhil hayati jadidati, dan di bawah naungan kehidupan yang baru ini, an-nathar atau prosa punya kedudukan yang besar karena mencocoki sesuai dengan kehidupan serius yang diciptakan oleh Islam. Ya, Rifar, sudah posisi ini lebih tenang, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Riqabatu. Sudah terdengar kan? ya coba. Laqad tatawwaratil khatabatu fi hadzal usri wahkallatil makanata ar-rafi'ata allati kana yahtalluha yahtaluha syi'ru fil asril jahiliyyi wa kana min ahammi asbabi tatawwuriha ma ya'ti. Nah, sebelumnya tadi belum dibaca wa ahamu anwa'illati tatawarat fi hadzal asri, dan bagian dari sastra, bagian yang paling penting dari sastra yang mengalami perkembangan di masa awal Islam adalah al-khitabah atau ceramah. Kemudian yang kedua al-kitabah, tulisan yaitu rosail surah. Yang pertama al-khitabah, ceramah atau orasi. Orasi itu berkembang di masa ini. Wahtalla, dan menempati kedudukan tinggi yang dulu kedudukan itu diperoleh oleh syair. Karena yahtaluha, kedudukan itu dulu diduduki oleh puisi. Demikianlah kedudukan puisi di masa jahiliyah. Jadi kalau di masa jahiliyah yang paling top itu puisi. Nah, di masa awal Islam yang paling top itu orasi. Wakana min ahami asbabi tatawuriha, dan di antara sebab terpenting perkembangan khitobah atau ceramah adalah faktor-faktor berikut ini.
Alicia Putri, Lulu Fatimah, Azkia. Afwan Ustaz, Alicia Putri. Iya, silahkan. Al-awwal, ahamiyatuha fi tablighi da'watil islamiyyati wal hathi 'alal jihadi. Al-thani, ta'athurun nasi bi asalibil Qur'anil Karim wal haditsin nabawiyyi syarifi ma'a mashtaharu bihi min fasahatin wa balagati. Al-thalith, al-hurriyatu allati atahaha al-islamu lin-nasi lit-ta'biri an raghabatihim al-masyru'ah. Nah, faktor pertama, ahamiyatuha, pentingnya ceramah untuk menyampaikan dakwah Islam. Demikian juga untuk memotivasi orang untuk berjihad. Nah, itu yang jadi sebab kenapa ceramah itu dominan atau dibandingkan puisi di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian manusia banyak terpengaruh dengan gaya Al-Quran. Gaya Al-Quran itu kan gaya prosa, bukan puisi. Demikian juga hadis-hadis Nabi yang bentuknya itu prosa. Ditambah mereka orang Arab populer dengan kefasihan dan keindahan bahasa. Faktor ketiga, kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada publik untuk menyampaikan keinginan mereka asalkan dalam batas-batas yang masru'ah dibenarkan. Nah, itu tiga faktor. Kemudian faktor yang lain, Khonsa. الرابع كثرة المناظرات التي جرت بين الناس في بعض الأمور الدينية والسياسية ولا سيما بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. الخامس شرح سياسة الخلافة وطريقة الحكم. Nah, yang keempat, banyaknya diskusi alat ijarat bainan nas yang terjadi di antara banyak orang di sebagian perkara agama dan perkara politik. Terlebih setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Kemudian karena prosa itu media yang cocok untuk menjelaskan politik atau kebijaksanaan khalifah dan metode al-hukmi di sini pemerintahan. Dan bagaimanakah gaya dan mode pemerintahan yang diinginkan oleh khalifah. Ya, ini dan itu yang paling cocok pakai prosa bukan puisi, bukan puisi. Kemudian Okti Aulia. Na'am Ustaz. Khosaisuha imtazat al-khutbatu fi hadzal asri bi khosaisa ahammuha. Al-awwal al-bu'du 'anil kalimatil ghorbiyyati. Eh, al-ghoribati Gharibati. wal jumalit tawilati wasaj'il mutakallifi. Asani ikhtiyarul ma'ani wal afkaril jayyidati. Asalis eh, bad'uha bihamdillahi wa syukrihi wa salati ala rasulihi wa khutmuha bitolabil maghfirati minallah. Nah, kekhasan gaya prosa atau ceramah di masa Islam, al-khitabah ceramah, imtazat itu terbedakan di masa ini dengan sejumlah khosais atau karakteristik yang paling penting. Pertama, menjauhi kosakata asing dan kalimat-kalimat panjang atau saja yang terlalu dipaksa-paksakan. Kemudian
memilih pesan-pesan dan pemikiran atau ide-ide yang bagus. Yang ketiga, dimulai dengan memuji Allah dan bersyukur kepadanya ditambah salawat kepada Nabi. Kemudian menutup ceramah dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan doa dan istighfar. Kemudian ya, Alvin Aulia. Ya Ustadz Alfia Aulia. Ar-Rabi istifadati min alfadil Qur'ani wal hadithi wa uslubihima wa tadammanat ba'dal ayati wal ahadisi wal hikami wal amthali. Al-khamis tanawwa'at aghraduha ila siyasiyatin wa diniyatin wa ijtima'iyyatin. Nah, kemudian ceramah di masa Islam itu istafadat mengambil faedah yaitu dalam bentuk memakai kata-kata yang ada di Al-Quran dan di hadis serta gaya-gaya Al-Quran dan hadis. Bahkan ya ceramah itu kemudian mengandung beberapa ayat, hadis, kata bijak, dan peribahasa. Al-Hikam itu kata-kata mutiara atau kata-kata bijak. Al-Amsal itu peribahasa. Kemudian di masa Nabi dan para sahabat, itu tujuan dari orasi itu beraneka ragam. Ada orasi politik, ada orasi atau khutbah keagamaan, dan yang ketiga ada orasi atau pidato sosial. Ini misalnya mau perang, mau ada acara-acara kegiatan-kegiatan sosial, maka tentu ceramahnya jadi ceramah sosial. Abidah Rahmah. Ya Ustadz, akan sebentar. Layarnya tadi tidak terlihat. Al-Kitabah Ar-Rasail. Laqad kana sya'nul kitabati fil jahiliyyati dha'ifan wa kana al-kuttabu nadirina wa lamma ja'a al-islamu rafa'a manzilataha wa ja'alaha wasilatan muhimmatan min wasailihi wa zadada adadul Wasdada. wazdada adadul kuttabi. Nah, itu aja. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang menonjol di masa Nabi adalah tulisan atau surat-surat. Kedudukan sya'nul kitabati, kedudukan tulisan di masa jahiliyah itu lemah. Kenapa? Di antara faktornya, kanal kutabu juru tulis, orang yang bisa nulis dan bisa membaca itu langka. Tatkala Islam datang, Islam meninggikan kedudukan tulis-menulis dan menjadikan tulis-menulis sarana penting min wasailihi, sarana Islam yang penting. Demikian juga bertambah jumlah orang yang bisa tulis menulis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak dibandingkan di masa jahiliyah. Nah, Berlian. Nah, Ustaz. Wa kana min agrodiha al-awwal ad-da'watu ilal islami atsani tandimu syu'unil hikami was siyasati wa kitabatu mu'ahadatis wa kitabatu mu'ahadatis sulhi atsalits tablighul wulati fil aqalimi bima yalzamu min umurin. Nah, tujuan tulis menulis atau surat di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin pertama dakwah Islam. Ini surat-suratnya Nabi kepada sejumlah raja. Itu mendakwahkan Islam. Surat Nabi kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia itu untuk mendakwahkan Islam. Kemudian mengatur urusan pemerintahan. Hukmi di sini pemerintahan. Wasiasati dan politik. Ya, maka khalifah punya aturan-aturan apa itu pakai surat dikirimkan kepada para gubernur. Demikian juga menulis poin-poin perjanjian damai. Contohnya saat Hudaybiyah.
Itu perjanjian damainya, perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun, itu ditulis. Kemudian yang ketiga, para penguasa yaitu khalifah menyampaikan fil aqalim untuk berbagai macam daerah bima yalzamu min umurin perkara-perkara yang harus dilaksanakan. Instruksi-instruksi pemerintah atau penguasa atau khalifah itu disampaikan lewat surat. Nah, kemudian Najwa, silakan. Tidak ada suaranya. ومن أسباب رقيها أولا اتباع البلاد Ittisa'u. الإسلامية اتساع البلاد الإسلامية ثانيا كثرة أعمال الدولة الإسلامية ثالثا إنشاء الدواوين رابعا انتشارها في بعض البلاد الإسلامية ووجود عدد من الكتاب فيها. Nah, di antara sebab ruqiyah, kemajuan dunia tulis menulis di masa Nabi, pertama karena faktornya adalah karena luasnya negeri Islam, sehingga ya, tulis menulis sangat diperlukan dan sering dilakukan. Kemudian banyaknya tugas-tugas kerjaan dari negara Islam. Bikin aturan ini, itu, semuanya pakai tulisan. Kemudian dibuatnya dawawin, jamak dari diwan. Diwan itu daftar tentara. Ada buku besar, buku induk, tentara namanya siapa, bagian apa, gitu, gajinya berapa. Ini dawawin atau buku induk tentara mulai muncul di masa Umar. Kemudian intisaruha tersebarnya tulis menulis di sebagian negeri Islam dan adanya sejumlah penulis di negeri-negeri tersebut. Banyak yang pintar tulis menulis. Nah, ini jadi sebab makin majunya dunia tulis menulis. Nah, kharisatun. Jadi Ustaz, wa min khasaisiha al-awwal bad, baduha Bad'uha. badu'aha bismillahi wa hamdihi wa thana'i alaihi wassalamu. Thumma al-intiqalu ila gharadi ar-risalati bi Bi amma ba'du. fi amma ba'du ghaliban wa khotamahuma Wa khatmuha. wa khatmuha bidu'ai lil mursali ilaihi wa tah wa tahiyatihi Bitahiyatil islami. bitahiyatil islami athani huluha min ibarati at-tafhimi. Nah, di antara kekhasan surat di masa Nabi dan para sahabat, dimulai dengan bismillah, kemudian lanjut memuji Allah dan menyanjung Allah, lanjut ucapan salam. Kemudian baru berpindah kepada isi surat. Ba'da amma ba'du, setelah ada kata-kata amma ba'du. Ghaliban demikian biasanya. Kemudian surat ditutup dengan doa kepada orang yang dikirimi surat. Lantas ucapan penghormatan atau ucapan sapaan dengan tahiyat Islam, yaitu Assalamualaikum. Nah, ini maka strukturnya itu jadi khas yang tidak ada di masa jahiliyah. Kemudian yang kedua, bersih dari kalimat-kalimat tafkhim, hiperbola. Itu orang sudah tidak orang sukanya jujur apa adanya tanpa hiperbola. Itulah yang ada di masa Nabi dan para sahabat. Kemudian Ahya Nur.
atau Zahrah? Ustaz, asalis dukhuluha ila ghardil maqsudi min ghairi muqaddimatin tawilatin wa wa mailuha ila inji ijazi 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 fi aksaril ahwali. Arabi bu'duha an alfazi al-gharibati wasaja'a Basaja'i mutakallafi. Al-khamis suhulatu asali biha. Al-sadis qaribu ma'ani Kurbu, itu bacanya kurbu. qurbu ma'aniha. Asabi nublu maqsidiha. Nah, kemudian yang ketiga, kekhasan yang ketiga, surat itu langsung masuk kepada isi al-gharadil maqsudi, isi yang jadi tujuan tanpa muqaddimah panjang. Pemailuha dalam Islam, kemudian surat itu condong ilal ijaz ringkas. Tidak bertele-tele. Demikian fi aksaril ahwa, demikian mayoritas keadaannya. Kemudian surat-suratnya para sahabat itu menjauhi kosakata-kosakata asing dan sajak yang berlebih-lebihan. Yang keempat, gaya-gaya bahasanya itu mudah. Ya, kemudian yang keenam, ma'ani pesan-pesannya itu kurbu, mudah atau dekat untuk dipahami. Ya, bukan sesuatu yang sulit, gitu. Kemudian yang ketujuh, mulia maksud dan tujuan dari surat. Tujuannya tujuan yang mulia semacam mendakwahkan Islam. Nah, ini tujuan atau ya itu satu tujuan yang mulia dalam surat yang ada di masa Islam, yaitu masa Nabi dan para sahabat. Itu gambaran tentang perkembangan prosa di masa Sadrul Islam. Masa Sadrul Islam itu masa Nabi dan empat Khulafaur Rasyidin. Intinya di masa Sadrul Islam itu berbeda dengan masa Jahiliyah. Kalau masa Jahiliyah yang ngetop itu syair. Kalau di masa Islam yang ngetop itu prosa. Dalam hal ini yang paling top adalah ceramah atau orasi, khitobah bahasa Arabnya, dan kitabah tulisan atau surat. Itu yang top karena ya, banyak faktor-faktor di antaranya yang tadi sudah kita baca dan kita pelajari. Saya siapkan absennya terlebih dahulu.
Ya. Luluk Fatimah, Hadirah. Alicia Putri, حاضرة Alfia Aulia, Hadirah. Lestari Puji, Hadirah Ustaz. Okti Aulia, Hadirah Ustaz. Nabila, Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah, Hadirah Ustadz. Rifar. Kalau tadi tidak on cam yang laki-laki saya kasih izin ya. Tadi yang baca tadi siapa tadi? Ana terlibat. Oh, Rifar ya. Berlian, Hadirah Ustaz. Kharisaton, Hadirah Ustadz. Atika, Hadirah Ustaz. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nur Ain, Hadirah Ustaz. Azkia, Hadirah Ustaz. Ahya, Hadirah Ustadz. Sapri, Sapri ada nggak di ini? Di Zoom ada nggak Sapri? Ada Ustaz. Hmm? Ada, Ada Ustaz. ada. Tapi kalau nggak on cam saya kasih izin statusnya. Fajar Yasin ada nggak Mbak di Zoom? Tolong bantu. Ada nggak? Tidak ada Di- Ustaz. Tapi Nggak ada. tadi izin katanya tidak hadir Izinnya di mana? di grup kelas. Izin. Oh ya. Sofi, Sofi, Sof- Anas, Sofi Anas, izin Ustaz. di mana izinnya? Sofi izin di grup matkul Ustaz karena sedang safar dari Jambi ke Bangka. Hmm. Nasma ada nggak di Zoom? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Siti Teguh, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita, Najwa, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Nurul Farah, Ada Ustaz. Imron Waila ada di Zoom tapi nggak on cam ya. Mu Abdurrahman Khonsa, Hadirah. Zahra, Hadirah Ustaz. Laila Devi, Hadirah Ustaz. nggak Ustaz, ada Ustaz Afan, ya. Anasma tadi juga izin Ustaz di grup I- kelas Ustaz. Oh di grup. Ya, saya tutup, saya simpan ya. Ya demikian eh, kegiatan belajar kita siang hari ini kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ya, Ustaz. gitu.